Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Fadlika Putri dalam Syukron Tani TV. Sejumlah informasi terkini seputar pertanian yang aktual dan informatif akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah informasi tani terkini dan selengkapnya. Pemirsa, perubahan iklim tentu menjadi ancaman bagi para petani. Perubahan iklim bukan hanya menyebabkan kenaikan suhu global dan perubahan pola cuaca, namun juga berdampak langsung pada meningkatnya jumlah hama atau OPT yang menyerang tanaman. Hal ini tentu mengancam produksi pangan kita yang berujung pada penurunan hasil panen para petani. Diah Suci, seorang warga kota Yogyakarta yang berprofesi sebagai petani. Ia sehari-hari melakukan kegiatan pertanian seperti petani pada umumnya. Setiap hari kegiatannya tersebut meliputi pemantauan serta perawatan tanaman yang ada pada lahannya. Sebagai petani yang masih menggunakan cara sederhana, ia mengalami beberapa permasalahan. Perubahan iklim membuat cuaca tidak menentu menyebabkan pertumbuhan tanamannya kurang optimal. Banyak tanaman di kebunnya yang layu, bahkan kering. Ditemukan juga beberapa organisme pengganggu tanaman yang mengganggu tanaman di lahannya. Dari masalah yang ia alami tersebut berakibat pada terganggunya aktivitas bertani yang ia jalani. Ia kesulitan dalam menangani permasalahan tersebut meskipun telah melakukan beberapa cara untuk menanganinya. Cara yang sudah dilakukannya untuk mengatasi permasalahan akibat adanya perubahan cuaca serta serangan organisme pengganggu tanaman ialah dengan mencabuti tanaman yang terserang atau mengalami kerusakan akibat perubahan cuaca. Namun cara tersebut justru membuat kerugian hingga menurunkan produktivitas. Selain itu, ia sudah berusaha menanam tanaman yang disesuaikan dengan musim tanamannya. Bersama saya Eva Nurdiana sudah ada di kebun salah satu warga di Sleman, di mana di sini kami menemui Ibu Diah yang sedang melakukan kegiatan bertaninya. Nah, selanjutnya kami akan mewawancarai langsung kepada Ibu Diah terkait masalah perubahan cuaca serta serangan OPT. Nah, bagaimana ini cara Ibu Diah untuk mengatasi masalah tersebut? Ya Mbak, jadi kami itu sebagai warga, sebagai petani itu kan semakin resah ya Mbak, karena cuaca itu tidak menentu, kadang tiba-tiba hujan, terus panas. Tentunya ini berakibat pada pertumbuhan tanaman karena sulit untuk beradaptasi dan jadi banyak hama gitu Mbak. Selain itu kualitasnya kan menurun, jadi penurunan harga itu pun kami rasakan gitu Mbak. Harganya semakin menurun karena kualitasnya menurun. Dan di sini saya itu sudah berusaha untuk menanam tanaman sesuai musimnya, kemudian berusaha untuk menyesuaikan tanaman yang cocok di musim hujan, terus musim kemarau, seperti itu Mbak. Terima kasih Ibu Diah atas tanggapannya. Sekian dari saya, terima kasih. Ia berharap mendapatkan panduan cuaca yang mendapatkan solusi dari orang yang lebih ahli serta berpengalaman terkait permasalahan yang ia alami, sehingga masalah yang ada di kebunnya dapat terselesaikan dengan tuntas serta meningkatkan produktivitas lahan yang ia miliki. Jadi saya itu bertani sudah sekitar 5 tahun dan dalam melakukan kegiatan tani ini saya sudah berusaha untuk menerapkan apa yang saya dapatkan dari kegiatan penyuluhan, dari mengikuti kayak pelatihan penyuluhan seperti itu, dan saya juga sudah berusaha untuk menyesuaikan tanaman yang cocok di daerah Jogja ini dan juga saya sesuaikan dengan musim tanam seperti itu. Saudara, terkait perubahan iklim dan adanya OPT yang dihadapi oleh para petani, saat ini kita akan membahas strategi apa yang dapat dilakukan. Selengkapnya kita akan membahas langsung bersama dosen muda pertanian. Halo, selamat pagi Ibu Dika. Ya, selamat pagi Pak Pita, senang bisa saya gabung di sini.
Ibu Vika, terkait permasalahan yang sedang dialami petani saat ini, tak jarang petani mengalami penurunan hasil produksi akibat perubahan iklim. Bagaimana tanggapan Ibu terkait hal ini? Ya memang Mbak, kalau perubahan iklim ini merupakan tantangan yang besar untuk kita bersama, terutama pada bidang pertanian. Jadi kita memang memerlukan strategi untuk menghadapi dari perubahan iklim ini. Seperti misalnya penurunan hasil panen ini bisa saja disebabkan oleh perubahan iklim. Misalnya curah hujan yang terlalu berlebihan ini dapat merusak tanaman. Jadi nantinya tanaman ini akan busuk, jadi akan terhambat pertumbuhannya sehingga menyebabkan gagal panen seperti itu. Jadi Mbak, saat musim kemarau, terutama kemarau yang ekstrim ini, karena kita kekurangan air, maka membuat tanaman ini menjadi kekurangan nutrisi, kekurangan air untuk tumbuh. Jadi ya membuat penurunan hasil panen seperti itu. Nah, saat musim-musim seperti ini, seperti musim penghujan, musim kemarau, itu akan ada OPT-OPT nih yang memang akan membuat penurunan hasil panen seperti itu. Nah, ketika kita membahas strategi nih Ibu, strategi apa yang harus dilakukan oleh petani untuk menghadapi perubahan iklim agar tidak menyebabkan penurunan hasil? Nah, untuk mengatasi masalah tersebut ya Mbak Vika, emang kita harus melakukan beberapa hal. Misalnya kita melakukan penanaman tanaman secara bergantian, atau tidak selalu menanam tanaman yang sama. Jadi kita ini bisa menyesuaikan musimnya. Jadi dibarengi dengan adanya penggunaan teknologi seperti misalnya smart irrigation, lalu ada pertanian presisi, lalu menggunakan varietas tanaman yang tahan stres iklim. Bisa juga kita mengkombinasikan pertanian vertikal dan menggunakan sistem peringatan dini seperti itu Mbak. Nah, hal ini juga harus dibarengi dengan pengawasan secara berkala ya Mbak Vika. Jadi, agar penggunaan teknologi ini tuh dapat diaplikasikan dengan baik, sehingga masalah yang ada itu dapat teratasi seperti itu Mbak. Baik Ibu Vika, untuk itu diharapkan dengan beberapa solusi yang telah disampaikan dapat membantu mengatasi penurunan hasil panen yang dihadapi oleh petani. Betul Mbak Vika, betul. Baik, demikian pemirsa berita pertanian hari ini. Tetap berada di Syukron Tani TV. Kami akan tetap